Orang tua itu menggali setumpuk tanah, berlari ke sungai, menyaringnya dan mencucinya berulang kali dengan air dan akhirnya menemukan 2 partikel emas. Dia menyimpulkan bahwa ada emas yang tersembunyi di bawah tanah, jadi dia pindah ke tempat lain dan melanjutkan penggalian. Tetapi ketika dia mengulangi kegiatan yang sama, dia tidak menemukan apapun. Dia memasukkan cabang-cabang kayu lalu menandainya. Ia berencana menggali di sisi lain. Hal itu dilakukannya berkali-kali, tetapi hasil yang didapat hanya ada segelintir biji emas di tanah. Dengan cara ini, ia menentukan arah umum tambang emas, tetapi ia tidak tahu persis seberapa jauh letaknya. Ia naik ke atas tanah dan membenarkan celananya sambil berkata kepada langit bahwa dia adalah dewa kekayaan. Di malam harinya, dia tidur di tanah yang beralaskan dengan ditemani sebuah api unggun di dekatnya. Dia juga tidak lupa mengucapkan selamat malam kepada tambang emas itu. Keesokan harinya, ketika ia sedang memancing, ia memperhatikan lokasi sarang burung, lalu segera memanjat pohon dan menaruh semua telur di sarang itu ke dalam kantongnya. Pada saat itu, dia mendapati pemilik sarang burung itu sedang memperhatikannya. Orang tua yang baik itu mengembalikan telur-telur itu, tetapi dia tidak sepenuhnya baik hati, jadi dia tetap mengambil 1 telur. Setelah selesai makan siang, ia melanjutkan pekerjaan penggalian tambangnya karena ia ingin membuat semakin banyak galian tambang. Hari berlalu dengan begitu cepat hingga orang tua itu mulai menjadi lelah karena apa yang dilakukannya selama beberapa hari. Seperti biasanya, ia hanya bisa beristirahat dengan ditemani api unggun dan secangkir kopi sambil berbicara mengguru kepada langit. Dia mengikuti petunjuk dan menemukan biji emas sehingga lelaki tua itu sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba tidak lama kemudian terlihat sebuah bayangan melintas. Orang tua itu tahu ada seseorang yang berdiri di belakangnya dan berpikir semuanya sudah berakhir. Detik berikutnya, sebuah peluru langsung menembus punggung pria tua itu dan pria tua itu langsung terjatuh ke tanah. Penjahat itu tidak buru-buru untuk mengatasi keadaan, tetapi ia dengan santai menyalakan sebatang rokok. Melihat darah perlahan membasahi punggung pria tua itu, ia berpikir waktunya hampir habis. Jadi dia melompat turun dari tambang untuk mengatasi keadaan. Tetapi perlawanan tiba-tiba membuat penjahat itu ketakutan. Selama perkelahian, lelaki tua itu merampas pistolnya dan memberikan pukulan yang mematikan. Kemudian beberapa tembakan dilepaskan dan tambang kecil itu dipenuhi dengan suara tembakan dan kutukan dari lelaki tua sehingga menewaskan penjahat itu. Dia segera keluar dari tambang dan membersihkan lukanya dengan air sungai. Peluru menembus tubuhnya, tetapi untungnya peluru itu tidak mengenai organ vitalnya. Dia segera membalut lukanya dan kemudian beristirahat sejenak. Setelah dia mengumpulkan emas, dia menyeret mayat itu ke dalam tambang. Setelah melakukan semua hal itu, dia menuntun keledainya sambil menyanyikan sebuah lagu dan meninggalkan tempat itu dengan penuh kekayaan. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?